Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Mari kita sama-sama beri kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan. Betapa baiknya Tuhan dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap perjalanan yang kita lalui. Kita tahu bahwa Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Kasih-Nya tetap untuk selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Dia begitu peduli atas kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu jangan pernah percaya tipu daya kebohongan, kuasa kegelapan yang menyatakan Tuhan itu tidak baik. Yang membuat kita curiga atas kehidupan ini, sehingga kita mulai tidak mempercayai Tuhan. Karena itu saya percaya setiap kita mengangkat tangan dan mengatakan, Tuhan Engkau sangat baik, Engkau teramat baik. Sambil menangis, kita mengingat banyak sekali kebaikan Tuhan yang kita alami. Ada sahabat saya bertanya, Pak, setiap saya mengatakan Tuhan kau baik, tapi aku gak merasakan apa-apa. Maksudnya gimana? Ya dia menebus saya, dia mencintai saya percaya. Tapi tidak pernah saya mengalami kebaikan Tuhan yang nyata dalam kehidupan. Nah saya mau kita semua Bapak Ibu, ketika kita menangis dan mengatakan Tuhan baik, ada sungguh-sungguh hal-hal yang memang kita alami dan kita merasakan kebaikan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Coba tepuk kiri kanan bilang, kamu merasakan kebaikan Tuhan enggak? Jika kita belum mengalami itu Bapak Ibu, mari kita teruskan perjalanan kehidupan kita. Kita akan mengalami hal-hal seperti itu. Dan itu sangat menarik. Karena Tuhan kita tidak mau kita hanya dalam pengertian teori saja, dalam pengertian kebiasaan saja. Tetapi kita sungguh-sungguh berjalan dalam hidup ini mengalami apa yang disebut dengan kebaikan Tuhan. Karena apa? Hal itu yang kita alami ini kita renungkan, kemudian kita pikirkan, kita gunakan waktu kita untuk memikirkan kebaikan Tuhan. Hari ini saya sharing tentang memikirkan perkara-perkara yang di atas, yang mulia. Yang diambil dari Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Sesungguhnya perikopnya di dalam Filipi 4 ini adalah nasihat-nasihat terakhir. Tetapi saya akan fokus pada ayat yang ke-8. Sudah bisa dilihat? Ya. Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, boleh kita baca bersama-sama? 1, 2, 3. Ada banyak nasihat-nasihat terakhir yang sangat baik. Dari ayat yang ke-2 sampai ke-9. Dan kalau Bapak Ibu merenungkan itu, waduh luar biasa. Itu nasihat-nasihat yang begitu powerful di dalam kita menjalani kehidupan. Tetapi dalam hari ini karena fokus kita hanya terbatas waktunya, maka saya akan membahas di dalam ayat yang ke-8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengenal Yesus dan diselamatkan oleh penebusan Yesus di kayu salib, tugas kita sesungguhnya bukan fokus lagi ke surga. Kenapa? Ke surga itu perbuatan iman yang dilakukan oleh Yesus di kayu salib. Dan kita percaya dan kita melakukan perbuatan iman dengan takut dan gentar. Melakukan percayaan kita dengan takut dan gentar, kita jalani kehidupan. Dan itu yang membuat kita semua pasti Bapak Ibu. Hidup kita dijamin. Mati kita pasti ada di dalam kemuliaan. Tapi persoalannya
bagaimana kita menjalani hidup di bumi ini, itulah tanggung jawab kita. Saya ulangi, tanggung jawab kita ketika kita masih hidup. Kalau sudah meninggal, maka tanggung jawab itu selesai. Apapun cara meninggalnya. Tapi ketika masih hidup, kita wajib melakukan sesuatu yang menjadi bagian dari kehidupan kita masing-masing. Karena itu, kalau kita berdoa setiap pagi, ya, kalau kita dalam kegerakan doa, kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dimuliakan namamu, ya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi tugas kita apa? Membawa surga itu dalam rumah tangga kita. Membawa surga dalam apa? Pekerjaan kita. Membawa surga dalam pelayanan kita. Nah itulah cara gimana kita hidup itu membawa kebaikan. Banyak orang yang tertawan, banyak orang yang rumah tangganya konflik tanpa akhir. Banyak orang yang hidupnya sepanjang tahun tanpa harapan, penderitaan. Kalau kita lihat apa yang terjadi di perang di Ukraina ya. Aduh salah, maafkan saya. Atau di Gaza, aduh penderitaan Bapak Ibu. Lihat itu Bapak Ibu, apapun, siapapun kita tidak tahan. Saya tidak pernah membahas ini, siapa yang salah, tapi setiap ada perang, kerajaan Allah tidak datang di sana, yang ada adalah kebencian. Karena itu setiap kita punya tugas Bapak Ibu, untuk membawa kerajaan Allah dalam bidang kehidupan kita. Ketika kita hidup, kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Ketika kita berumah tangga, kita membangun sungguh-sungguh. Ketika kita ada di masyarakat, kita bermanfaat. Membawa kerajaan Allah dalam setiap bidang kehidupan kita. Dan salah satu yang saya mau bagikan pagi hari ini Bapak Ibu, adalah kita menggunakan waktu dengan perkara-perkara yang di atas. Tidak berarti kita mikir surga terus, bukan. Dikit-dikit di surga, zaman dulu kan kita suka dengar khotbah. Jadi orang Kristen nggak masalah menderita di bumi, yang penting mati masuk surga. Jemaat ditanya, amin, amin. Enggak Bapak Ibu, saya tidak mengatakan itu benar atau salah, bukan. Tanggung jawab kita, urusan surga sudah diselesaikan Yesus di kayu salib. Amin. Kita tinggal melakukan, ya, mengerjakan apa yang kita imani dengan takut dan gentar, hidup sesuai panggilan. Udah selesai, tinggal bagaimana kita menjalani hari-hari ini di rumah tangga, supaya apa? Istri kita bahagia, anak-anak kita bahagia. Itu jemaat inti. Bilangin bapak-bapak yang istri dan anaknya belum bahagia, bertobat loh, gitu ya. Oh istri saya bahagia Pak, kenapa? Nggak pernah marah-marah, terus diam terus katanya. Saking jengkelnya itu ya Bapak Ibu. Oh kalau istri saya nggak ke gereja, saya bisa melompat-lompat sukacita. Bukan gitu Bapak Ibu. Kita harus membuat jemaat inti itu bahagia. Pria-pria 1, 2, 3. Kalau istri dan anaknya nggak bahagia, kita melayani orang di luar sana, jemaat inti kita coba bilang, alah papa omong kosong. Pernah dengar gitu nggak? Haleluya, kelepasan. Jadi kita mesti memahami ini dengan sungguh-sungguh, membawa kerajaan Allah dalam rumah tangga. Seorang pria sungguh-sungguh bekerja melayani sehingga istrinya itu bahagia. Saya harus sungguh-sungguh mengatakan banyak pria belum menjadi pria, masih setengah pria, kalau istrinya bahagianya sampai tanggal 15. Pasangan-pasangan muda, kau hidup oleh iman. Oh Pak, saya ini melayani Tuhan. Nanti pernikahan saya gak punya apa-apa juga diberkati.
Saya bilang amin. Aminnya pelan tapi. Loh kenapa kok pelan Pak? Ada yang salah, aku bilang. Pak, masalahnya di mana? Mujizat Tuhan itu adalah membawa engkau naik kelas. Kamu menabung, kamu bekerja keras, belum bisa beli rumah. Tapi kamu bekerja sungguh-sungguh, Tuhan kasih rumah. Itu mujizat naik kelas. Tapi kalau mujizatnya hutangnya banyak, menikah punya utang terus berdoa sungguh-sungguh, lunas, itu cuma kembali ke nol. Pertamina. Mulai dari nol ya Pak, tiap tahun mulai dari nol. Banyak keluarga waktunya SPP, tagihan SPP, mujizat sebentar lagi terjadi. Saya seharusnya nggak kuat bayar SPP ada yang nolong. Itu bukan mujizat Bapak Ibu. Ya itu mujizat lah, ada yang bilang nggak apa-apa, kita nggak berdebat ya. Tapi mujizat yang saya mau, mari kita mengenal, menjalani hidup dengan kemenangan, maju dalam kehendaknya terus. Apa yang kita teorikan, apa yang kita jadikan wacana, kita praktekkan bagaimana hidup dalam kemenangan. Bukan selalu kembali ke nol. Yuk, kita praktek. Hari ini saya mau ngajak kita semua memahami ini. Karena kalau nggak pertarungan kita ini nggak maju-maju. Di situ terus hariannya. Banyak kita lihat orang melayani Tuhan, tapi kehidupannya tidak seimbang. Istrinya konseling. Nggak ada kejujuran. Anaknya cuma bilang, Papa. Kalau hari Minggu aja keren. Kalau pas pemuritan pria keren. Pas di rumah sama sekali nggak jadi teladan. Bilang aku tahu yang dimaksud itu. Anak-anak itu pinter loh Bapak Ibu. Kalau minta uang pas ada tamu. Atau pas di gereja. Minta uang, waduh. Bapaknya sejahat apapun nggak berani. Kenapa? Ada orang. Dan saya mau kita semua paham ini. Bahwa tujuan Allah membentuk kita itu adalah membawa kerajaan Allah. Kan itu penting membuat pasangan kita bahagia. Tetap rutin dikatakan, Ma, kita udah menikah 5 tahun nih, bahagia enggak? Oh jujur apa enggak? Gitu. Kalau jujur Bapak Ibu, kebanyakan hancur. Tapi kita lebih baik tahu kebenaran, sekalipun menyakitkan, daripada kita merasa baik-baik saja. Gimana keluargamu? Baik-baik Pak. Gimana pernikahanmu? Keren, luar biasa, 1, 2, 3, yes. Itu retreat Bapak Ibu. Tapi kalau kenyataan, benar nggak istri kita bahagia? Survei menyatakan bahwa kebanyakan pernikahan itu membawa ke dalam kesulitan. Pasangannya tidak bahagia. Hanya mereka yang sungguh-sungguh mengupayakan kedua belah pihak. Suami bertindak, istri menolong. Nggak sempurna pasangan kita. Tapi ayo maju bareng-bareng. Ya, jangan menuntut pasangan kita tidak sempurna. Karena kita juga tidak sempurna. Karena itu saya mengajak kita semua hari-hari ini, kita jangan hidup dalam jargon-jargon aja. Nggak apa-apa, nggak populer. Nggak apa-apa, nggak terkenal, nggak masalah. Yang penting istri kita bahagia, anak kita bahagia, teman-teman komsel kita merasakan, kawan-kawan di gereja melihat kehidupan kita, tempat kerja kita juga merasakan kehadiran kita adalah kehidupan Injil yang tersurat. Katakan amin. Yuk, berikan senyum kiri kanan. Hidupmu adalah teladan ya. Pelayanannya oke ya. Nggak sempurna ya, nggak masalah, tapi rumah tangganya juga nggak sempurna, tapi berbahagia, kompak. Nggak perlu ditutup-tutupi, nggak perlu main drama sinetron. Kalau lagi konflik hebat, tiba-tiba ada tamu ketok-ketok, kita bilang, stop dulu konflik. Kita break iklan dulu. Wah,
Pasang senyum, ada apa Pak, silakan masuk. Gitu. Tamunya pulang, wah, perang lagi. Gitu. Udah terlalu sering kehidupan kayak gitu Bapak Ibu. Kita bertobat, pengalaman ya. Amin Pak Iris Gianto. Tim SPK ini paling pengalaman itu ya. Makanya ikut SPK semua. Nah Bapak Ibu, hidup ini adalah sebuah pilihan. Pilih. Ya, kita bisa ke kiri, kita bisa ke kanan. Setiap hari hanya ada pilihan-pilihan. Kita memutuskan mengucap syukur, memutuskan bersedih, memutuskan apa? Nah pilihan-pilihan itu Bapak Ibu, bermula dari semua diberikan waktu yang sama oleh Tuhan. Semua diberikan waktu yang sama oleh Tuhan. Berapa? 24 jam. Yang jenderal 24 jam. Yang kopral 24 jam. Yang bisnismen kaya, presiden 24 jam. Yang security, tukang sampah 24 jam. Bapak Ibu berapa lama? 1 hari. Sama 24 jam. Ada nggak yang berbeda? Tuhan itu adil banget. Sekarang tinggal kita mau pakai apa 24 jam itu. Yuk kita breakdown. Karena apa? Ini hasilnya berbeda. Saya pernah cerita, saya pernah menjadi XR sebuah perusahaan, pendidikannya sama, pengalamannya sama, yang satu minta naik gaji dari 100 juta menjadi 125 juta per bulan ya. Enggak ada yang tanya. Baru kerja 3 bulan langsung disetujui naik 125 juta. Yang satu sudah kerja 10 tahun, gajinya masih 5 juta. Minta naik 500 ribu. 2 tahun baru setujui. Kok bisa? Gak bahaya tak? Kalau zaman sekarang gitu. Artinya apa? Berbeda, kenapa berbeda? Ada yang kaya, ada yang miskin. Semua diberi 24 jam. Ada yang produktif, 1 hari menghasilkan karya yang banyak, menciptakan lagu yang banyak, melakukan hal-hal yang indah. Tapi ada yang sibuk dari pagi sampai malam, nggak ada hasilnya apa-apa. Ada yang gajinya tinggi, ada yang UMR. Ada yang badannya sehat, fit ya, kayak Adirai, kayak Pak Han sehat tuh. Ada yang sakit-sakitan, kayak saya. Sekarang udah sehat ya, puji Tuhan. Kita beri tepuk tangan untuk kebaikan Tuhan. Tadi malam saya sepedaan. Kok kuat saya sepedaan? Jauh gitu. Tadi pagi sebelum ke gereja, saya harus sepedaan lagi. Saya coba kaki saya sakit nggak ya, kok sakit? Sakit. Kemarin Pak Rudi khotbah, saya tangkap pesannya. Saya harus olahraga sekalipun sakit. Kenapa? Kalau saya berhenti olahraga, maka nggak sembuh-sembuh, yang sakit dijalanin terus. Sakit saya coba terus. Lama-lama jadi ringan juga. Saya tahu, semua tergantung pilihan. Kita mau apa hari ini, pilihan kita. Dan ini kadang-kadang orang nggak paham. Begitu kita salah memilih, maka kita sedang terjerembab. Pilihan salah, dan akhirnya kita terhilang. Tapi kalau orang memilih yang benar, keputusan yang benar, kita ke kanan, kita belajar, tiba-tiba kita ada di tempat yang berbeda. Waktunya sama, tapi hasilnya berbeda. Saya bilang kemarin sama Pak Andrianto, ya Pak, pernah nggak naik pesawat, kemudian nunggu 4 jam? Apa yang dilakukan selama menunggu? Naik pesawat itu seperti kita naik surga, pastilah ditebus dalam nama Yesus, tinggal kita naik saja. Karena bukan perbuatan kita. Tapi selama menunggu apa yang dikerjakan? Bapak marah-marah, ngomel. Ngomel sepanjang 4 jam ngomel. Atau, Juk, saya mau baca buku. Bersyukur, kenalan orang baru, cerita kebaikan Tuhan. 4 jam kemudian dipanggil, waktunya naik pesawat. Hidup kita bahagia, berbagi dengan orang lain, atau makin tiba-tiba waktunya selesai kita marah-marah aja. Ngomel, tersinggung sedikit marah.
Kita yang memutuskan Bapak Ibu. Itu contoh sederhana aja. Demikian juga dengan hidup kita. Kenapa kita lihat orang itu kok sudah tua, bahagia, sehat, rumah tangganya baik? Itu enggak otomatis. Karena setiap hari dia memilih yang benar. Dimulai dari pagi hari, engkau bisa melakukan apa saja di pagi hari, atau engkau datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, engkaulah sumber segala sesuatu. Kemudian dia belajar, Tuhan, hidupku ini milikku. Tuhan, ya, jauhkanku dari yang jahat. Segala kebaikan Tuhan sudah berikan. Kemudian dia jalani hidup, ketemu orang. Malam, terima kasih Tuhan, aku akhiri hari ini dengan bersyukur. Satu hari menang. 2 hari menang. Karena sukses adalah perjalanan. Sukses dalam memutuskan perkara-perkara kecil setiap hari. Next slide ya. Baik, buruk, mudah. Ketika tidak, yuk. Dugem. Atau yuk kita komsel. Kita bisa memilih, saya komsel aja. Yuk, kita belajar ini atau hermeneutika, atau yuk, kita pergi kemana, nggak jelas, kita milih yang baik. Gampang. Yang jahat dan yang baik bisa dipilih dengan mudah. Tapi kadang-kadang ada yang baik dan sangat baik, sama-sama kelihatan benar. Itu tidak mudah diputuskan. Karena hidup kita ditentukan oleh setiap langkah kecil. Saya suka sekali main catur. Orang yang skakmat, kalah dalam bercatur, itu bukan peristiwa langkah saja. Tapi sejak awal langkahnya dipikirin. Sejak memindah bidak dia pikirin. Ketika akhirnya hidup kita juga gitu. Kalau setiap hari kita malah memutuskan yang benar, langkahnya benar, tiba-tiba kita jadi sesuatu bahkan yang nggak pernah kita bayangkan. Tiba-tiba orang akan bilang telepon gini, Pak, kok saya perhatikan kehidupan Bapak? Pak mau nggak Pak? Saya ada posisi yang sangat strategis ini, saya nggak bisa percaya siapapun kecuali Bapak. Kenapa kita bisa seperti itu? Kalau tiba-tiba orang mengajak kita, Pak saya butuh komisaris. Karena kehidupannya dibangun setiap hari ketika pilihan-pilihan ada, dia memilih yang sesuai kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu jangan menganggap remeh pilihan-pilihan kecil. Kalau Pak Han suka berdoa menimbang-nimbang perkara, ya Pak Han ya. Setiap menutup doa Pak Han itu selalu ada menimbang-nimbang, ada timbangan terus gitu saya pikir. Tapi itu benar. Supaya apa? Kita itu menimbang yang benar. Langkah-langkah kecil kita, saya suka lakukan. Langkah-langkah kecilmu, tentukan masa depanmu, tinggalkan bayang semu yang selalu menghantuimu. Jadi masa lalu itu nggak usah mengikat kita, putuskan yang benar, isi yang benar, jangan ngomel. Dikatakan dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Karena itu Bapak Ibu, yang baik, yang berkenan, yang sempurna, itulah pertarungan kita setiap hari. Setiap hari, pada saat orang santai-santai, apa yang kita lakukan? Tetap belajar, produktif. Salah satu presiden Indonesia yang disebut orang jenius bilang gini, kalau yang lain belajar, saya belajar. Kalau yang lain main-main, saya belajar. Tapi kalau orang lain belajar, saya belajar lagi. Itu salah satu presiden. Ada Indonesia punya atlet yang peraih juara dunia. Dia bilang gini, kalau saya cuma latihan sama dengan yang lain, saya nggak pernah menang. Karena talenta saya itu biasa-biasa aja. Karena itu supaya saya menang, saya latihan jauh lebih banyak dari orang lain. Orang Kristen dipanggil untuk menjadi terang dan garam. Terang dan garam itu begitu sederhana. Engkau lebih baik. Karaktermu lebih baik. Kompetensimu lebih baik. Karakternya baik,
bagus nggak? Bagus. Harus itu nomor satu. Tapi kalau kamu karakternya baik, tapi kompetensinya nggak bagus, juga nggak ada yang merekrut kita. Pak, saya rajin Pak, bangun pagi, masak semua rajin. Tapi masak kamu enak apa enggak? Belas Pak, nggak enak. Coba aja buka restoran. Restoran miliknya orang rajin, orang jujur. Nah, masakannya tetap nggak enak. Kompetensinya kurang. Jadi terang dan garam dimanapun kau berada, kompetensimu itu clear, bagus. Engkau main musik terbaik. Engkau mengalahkan dirimu sendiri, makin lama makin baik, makin lama makin baik. Jangan kita hanya hebat di gereja, tapi begitu di masyarakat kita karakternya buruk. Baru minggu lalu saya dipanggil seorang pejabat, terus dia tanya, Bapak orang Kristen ya? Iya. Terus dia sebutin nama salah satu orang Kristen, seorang dosen. Pak, kenapa kehidupan dosen ini seperti ini? Maksudnya gimana Pak? Dia baik. Ditunjukkanlah. Wow, cara ngomongnya luar biasa Pak. Cara membuat sesuatu meyakinkan orang luar biasa Pak. Tapi karakternya, mohon maaf Pak. Jadi Bapak Ibu, saya mau kita semua memahami, ada satu pilihan, adalah sebuah pilihan, memikirkan perkara yang buruk dan baik. Next slide-nya. Itu pilihan kita. Lagi bahagia, jalan-jalan, tiba-tiba dengerin perkataan orang. Oh, Bapak omdo. Ya orang ngomong boleh saja Bapak Ibu. Tapi terus jangan dipikirin terus. Saya omdo ya. Pikir. Mulai overthinking. Akhirnya sepanjang hari itu Bapak Ibu, gara-gara satu kalimat, hidupnya enggak berantakan, hidupnya jadi berantakan. Dengar, burung bisa terbang di atas kita. Tapi dia juga bisa menjatuhkan kotoran ke kepala kita. Tapi dia tidak bisa hinggap di kepala kita. Katakan amin. Pikiran jahat bisa dilempar. Orang bisa ngomong, tapi dengar, pikiran jahat bisa kita tolak. Kenapa? Kitalah yang menjadi Tuhan atas diri kita dalam pikiran kita. Dan kita menyerahkan itu kepada Tuhan Yesus. Karena itu kalau ada orang berpikiran negatif kepada kita, jangan itu direnungkan. Oh ya, terima nasihat, kemudian yang kita rasa perlu perbaiki, selesai habis itu fokus lagi, melakukan yang baik. Kita suka diadu sama orang. Pak, Bapak ada orang yang gak suka sama Bapak. Gini dia jelasin. Kita semua jengkel. Tinggal Bapak aja melakukan tindakan. Saya bilang. Kita bisa meresponi, wah saya ini pembelanya banyak ya. Orang itu memang jahat. Atau kita berkata apa? Sudah, kamu tidak usah ngomong gitu. Orang itu dikirim Tuhan juga untuk membentuk saya. Santai aja lagi. Bapak Ibu jangan dengarkan hal-hal yang merusak hidup kita. Oh kamu sebenarnya dikasih belanja berapa bulanan sama suamimu? Biasanya baik-baik saja dikasih 10 juta. Cuma gara-gara dengar cerita wanita-wanita di komunitas yang bukan di sini. Oh kamu suamimu kayak gitu kayak 10 juta. Aku aja 20 juta masih kurang sering. Mulai mikir dia, suamiku jahat ya. Mulai mikir Bapak Ibu. Bapak Ibu inilah yang merusak hidup kita. Kita tidak hati-hati, kita tidak mensyukuri, kita tidak bergerak maju, kita mendengarkan perkataan orang. Kita memilih mendengarkan yang buruk dan merenungkan. Orang nggak suka kepada kita selalu ada. Siapa yang lebih baik dari Yesus di tempat ini? Angkat tangan. Siapa yang tidak pernah bohong? Oh, di luar sana angkat tangan semua. Di sini nggak ada yang angkat tangan, berarti semua pernah bohong.
semua pernah pembohong. Artinya apa? Kita tidak sempurna. Yesus yang begitu sempurna, nggak disukai sama orang. Jadi kalau bapak nggak disukai, ibu nggak disukai, bilang kiri kanan biasa aja lagi. Santai ya. Kita udah belajar main musik baik-baik. Kalau kamu main kurang gini ya, oh ya terima kasih, perbaiki aja, tidak usah sakit hati. Bapak khotbahnya kok terlalu muter-muter. Oh ya minggu depan saya perbaiki. Selesai. Mau belajar, tapi tidak usah memikirkan. Bapak ada orang jahat. Karena itu penting sekali, jangan mengizinkan perkara-perkara yang merusak kita itu kita masukkan dalam hati. Bapak ibulah Tuhan yang menjaga pikiran sendiri. Engkau mau pikiran bersih, jangan izinkan pikiran jahat masuk. Engkau yang mengatakan, hei, no, hal kayak gini, sekarang akulah Tuanku yang sudah menyerah kepada Yesus. Isinya apa? Kasih. Sepanjang hari menjalani hidup dengan santai, dengan pikiran tenang, bekerja sungguh-sungguh, berpikir positif, apa saja. Ketika hal yang tidak diinginkan terjadi, dia belajar. Tuhan, Engkau yang bertanggung jawab atas hidupku, aku sudah serahkan. Beri aku pengertian, beri aku kesadaran. Ini adalah bagian dari rencanamu. Bapak Ibu, betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Karena itu saya mengajak kita semua berhenti berpikir yang buruk. Bilang kiri kanan, berhenti berpikir yang buruk. Yang kedua, Bapak Ibu, banyak orang suka nyari alasan. Kreatif kalau nyari alasan. Coba kenapa kok bisnismu nggak berhasil? Itu dia bisa kreatif, muncul 20 alasan. Kok iso gitu loh, kreatif banget. Kenapa nggak berhasil? Nggak ada modal, kurang disupport, kurang didoakan, nggak pernah dikunjungi. Apalagi muncul, kadang-kadang kalau lagi maju tiba-tiba saingannya lebih hebat modal, ada saja. Kenapa? Kita merasa aman kalau cari alasan. Padahal Tuhan maunya kita mencapai tujuan, bergerak, maju. Tidak ada alasan. Kalau apa? Kita cari solusi. Gimana ya? Oh kok saya nggak maju-maju ya? Yuk cari solusi. Minta hikmat Tuhan. 1 Yakobus 5. 1 Yakobus 1 ayat 5. Kekurangan hikmat, minta pada yang sumber hikmat. Santai saja. Kenapa kamu telat? Alasannya bisa 20. Bilang aku tahu yang dimaksud. Alasannya, telat itu. Iya tadi macet. Apalagi? Wah, Bro, kok kerjaan belum selesai? Minggu ini padat, Pak. Oh, anak saya sakit, semua alasan. Yang Tuhan mau bukan alasan. Tapi apa? Hasil yang terbaik. Katakan amin. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita jalani hidup ini dengan penuh ucapan syukur. Engkau sakit hati atau mengampuni, itu pilihan. Siapa yang dalam dirinya masih ada sakit hati? Kalau bilang gini, kalau orang lain nyakiti nggak masalah. Tapi ini pemimpin di gereja nih. Kok jadi pemimpin gereja standarnya lebih tinggi lagi ya? Ini PKS ini. Ini istri ini. Mestinya istri menolong. Tapi kayak gini. Akhirnya dia memilih untuk sakit hati. Engkau akan dihancurkan oleh dirimu sendiri. Kau dihancurkan oleh sakit hati itu. Tapi kalau kau memilih, Tuhan aku tidak senang mengalami ini. Tapi aku mengampuni. Dia engkau kirim menjadi bagian dalam perjalanan hidupku. Aku melepaskan pengampunan. Selesai ketemu orangnya biasa, dipeluk. Kalau dengar cerita orang, Pak, bapak orang itu tidak suka sama bapak. Fitnah mulai mengalir. Lama-lama kita nggak pernah ketemu dia pun kita ikut sakit hati. Karena itu salah satu yang kita harus usir adalah gosip. Makin digosok makin sip. Di gereja musuh terbesar bukan apa-apa, suka gosipkan yang lain. Bilang kiri kanan bertobat loh ya. Boleh cerita, Pak itu loh ya, doanya keren, tapi sudah bilang,
Jangan ngomong Pak itu, yuk ngomong hidup kita, yuk Tuhan mau apa untuk hidup kita. Katakan amin. Ya. Saya berhenti bicara orang lain, bicara apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan dalam hidup kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu mau menjalani kehidupan dengan bahagia. Ya. Hidup bukan di masa lalu. Dulu ya enaknya. Wah. Dulu saya pemimpin perusahaan, mobilnya banyak kemana-mana punya staff. Sekarang, kan saya bilang dulu Pak. Sekarang ya nge-grab, ya udah hidup sekarang aja. Ini. Jangan hidup di masa depan. Nanti kalau saya punya, saya akan memberikan orang tua saya. Nanti kalau saya punya, saya perhatikan teman-teman Komsel. Kalau punya, kalau enggak. Wong sekarang aja pelit, apalagi nanti makin pelit. Hidup di masa depan. Enggak usah nunggu murah hati Bapak Ibu. Enggak usah nunggu kaya baru murah hati. Belajar memberi sekarang, katakan amin. Kalau kita hidup di masa sekarang, kita tahu ada orang lain membutuhkan, kita juga tidak berkelimpahan, tapi kita membagi. Jangan hidup di masa akan datang. Kalau saya diberkati, kalau, dan itu belum tentu ada. Tapi begitu kita belajar untuk berbagi, belajar untuk mengasihi, nanti kita bertumbuh, dipercaya dan dipercaya, tanpa sadar kita menjadi apa yang Tuhan mau. Berhenti di hidup masa lalu, berhenti hidup di masa depan. Hidup dengan sekarang apa yang kita punya. Dan mulai berbuat sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Katakan amin. Jadi jangan nunggu-nunggu. Boleh nggak berjanji? Ya boleh sekali-sekali kalau kita Tuhan taruh. Membuat janji iman boleh, saya nggak katakan salah. Tapi jangan hidup setiap hari nanti-nanti. Orang tuanya membutuhkan uang. Dia bilang nanti. Kalau sudah mati orang tua kita, terlambat Bapak Ibu. Kuburannya mau dibuat indah. Dia sudah tidak perlu lagi, sudah selesai. Yang orang tuanya masih hidup, ada boleh angkat tangan. Perhatikan ya, perhatikan orang tuamu. Kapan? Sekarang. Jangan kalau nanti datang punya waktu, mungkin gaji kita tidak banyak, berbagi, ya. Apalagi, nah banyak dalam kehidupan ini kita salah melangkah. Karena kita hidup mengambil keputusan yang salah, mengisi hari-hari kita yang indah ini bukan dengan perkara-perkara di atas, tetapi dengan perkara-perkara yang mengasihi diri sendiri, yang timbul rasa benci, sakit hati. Mencari alasan, udah berhenti, santai hidup dengan sungguh-sungguh mengizinkan kebenaran ilahi menerangi kita. Kita hidup dalam terang, sehingga apapun yang terjadi setiap hari, kita belajar. Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, ya setianya ya Pak. Setianya. Musik masuk ke depan dong, saya pakai musik keren tuh. Kita akan akhiri ya, musik silakan ke depan. Bapak Ibu itulah pilihan hidup kita. Saya mau kita di bulan November ini memikirkan perkara di atas, melepaskan hal-hal yang baik, tidak hidup di masa lalu, tidak hidup di masa depan. Kita menjadi pelaku-pelaku firman, terus setia. Kenapa? Kesetiaan kita, kesuksesan kita adalah putusan kita tiap hari. Tiap hari kita memutuskan yang benar. Sejauh timur dari barat Bapak Ibu. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dan tidak dibalaskannya, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Sejauh timur dari barat demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Bapak Ibu dicintai Tuhan. Dia mati untuk Bapak Ibu. Dia menebus,
Dan bukan hanya di situ, dia memberi kekuatan Bapak Ibu untuk menjalani hidup dengan penuh kemenangan. Saya seringkali mengalami rasa sakit yang cukup panjang. Mulai bulan April sampai hari ini, kadang-kadang saya rasa kok nggak sembuh-sembuh ya. Saya nangis gitu. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Ketika tahu kebenaran firman ini, hati saya berkali mengucap syukur. Tidak pernah Engkau merancangkan yang jelek. Apapun yang terjadi, Kau tetap Tuhan yang baik. Saya bangkit, saya jalani hidup dengan percaya. Tuhan, Kau menyembuhkan. Tuhan, Kau memulihkan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada peringat lagi kesalahan. Kita bangkit berdiri, pujikan ini sebagai doa kita. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang indah hati yang hancur. Bapak Ibu, saya mengajak kita menyadari betapa besar kasih Tuhan atas Bapak Ibu. Pelanggaran dan kesalahanmu tidak diingat lagi. Engkau diterima apa adanya. Engkau dicintai, engkau dikasihi. Isilah hari-harimu dengan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Memandang kebaikannya. Memandang penebusannya, tuntunannya yang nyata hari demi hari. Dia tidak pernah meninggalkan engkau sendirian, Bapak Ibu. Engkau yang lagi dalam menghadapi kesulitan dalam mengambil keputusan. Engkau yang sedang mengalami jalan buntu. Engkau sedang capek atas hidupmu. Dengar kebenaran firman Tuhan ini. Kau sangat dicintai Tuhan. Taruh tanganmu di dada, kau berdoa untuk engkau. Dia sangat mengasihi Bapak Ibu. Dia tidak sedang menghakimi. Dia sedang membawa kabar damai, sukacita. Dia sedang melepaskan engkau dari segala jerat, tipu daya kebohongan iblis. Apapun keadaanmu, engkau dicintai, engkau berharga di matanya. Tuhan sedang menyiapkan hari depan yang penuh pengharapan. Anak-anakmu akan dijadikan pahlawan-pahlawan yang gagah berani. Mighty generation. Pernikahanmu akan dikuatkan. Hubungan suami istri yang sedang mengalami keretakan, dengar baik-baik. Tuhanlah yang memulihkan hubungan suami istri. Istri-istriku akan berbahagia.
Suami-suami engkau akan diberkati. Engkau mencukupkan kebutuhan rumah tanggamu. Engkau memimpin anak dan istrimu. Engkau menjadi imam dalam rumah tangga. Ibu-ibu dengar baik-baik firman Tuhan ini. Engkau adalah penolong yang setia. Suamimu tidak sempurna, tapi dialah penolong. Dia adalah kepala dan engkau adalah menolong dia. Kuatkan langkahnya. Jangan hakimi dia. Tunduklah kepada suamimu. Jadikan dia orang yang berharga, kepala dalam rumah tangga. Anak-anak dengar baik-baik. Hormatilah orang tuamu. Berhentilah menuntut orang tuamu. Mulailah memperhatikan, berbagi kepada kedua orang tuamu. Jangan tunda, karena mungkin waktumu tidak lama. Waktunya dia tidak lama. Berbagilah. Tunjukkan betapa Tuhan mengasihi engkau dan engkau mengasihi kedua orang tuamu. Engkau yang sedang dalam masa-masa yang susah, kesulitan-kesulitan yang kau hadapi, dengar firman Tuhan. Tuhan menghendaki engkau menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Jangan lepaskan matamu dari Tuhan. Pandanglah Tuhan yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Janjinya ya dan amin. Padamu ada masa depan yang gilang gemilang. Kebaikannya, kasih dan pertolongan yang tepat pada waktu akan dilimpahkan pada engkau. Setiap tangan yang ditaruh di dada, pengurapan Tuhan, damai sejahtera dan kebaikan dilimpahkan. Dalam nama Yesus. Betapa besar